Ibu ingin membela adik saya yang mencuri dari saya dan ingin mengirim saya ke sekolah militer. Ini terjadi ketika saya berusia 14 tahun. Sekitar setahun sebelum orang tua saya bercerai. Adik perempuan saya selalu menghabiskan uang saku seperti air. Terutama untuk make-up, makanan mahal, video game, dan pakaian dari Hot Topic. Sementara saya juga mendapat uang saku, ayah saya membuat saya mendapatkannya dengan membersihkan rumah dan mengerjakan pekerjaan di halaman karena adik saya tidak pernah menggerakkan jari kecuali ayahnya ada di sana untuk mengawasinya. Dan ibu saya juga tidak pernah membuatnya melakukan pekerjaan rumah kecuali membersihkan kamarnya. Untuk mendapatkan uang tambahan, saya menyapu halaman, mengumpulkan kaleng bekas di sekitar lingkungan untuk diuangkan dengan deposit 5 sen, dan melakukan beberapa pekerjaan aneh di sekitar lingkungan. Saat itu saya sedang mengumpulkan uang untuk membeli sepeda motor untuk bepergian di kota. Selama 2 tahun melakukan pekerjaan aneh dan menyimpan sebagian besar uang saku saya berhasil mengumpulkan sekitar $2. Tetapi mengumpulkan uang tersebut tidak mudah, terutama karena adik saya. Dia tahu semua tempat persembunyian kecil yang saya gunakan untuk menyembunyikan uang saya, dan dia akan mencuri dari situ. Berikut adalah kutipan yang saya ingat. Hey SIS. Apakah kamu mengambil uangku lagi? Sis. Apa? Dan tidak. Dia dulu suka terbata-bata ketika tertangkap berbohong. Kamu adalah pembohong yang buruk. Ada $100 yang hilang dari tabungan saya. SIS, biarkan aku sendiri. Aku tidak melakukannya. Mulai menangis palsu dan berlari ke ibu. Sis, Mama. Kakak sedang menyiksa saya. Dia mencuri dari tabungan saya lagi. Ibu, mulai menggerakkan jarinya pada saya. Diam. Tidak bisakah kamu melihat gadis kecil Mama sedang sedih? Dia bilang dia tidak melakukannya, jadi dia tidak melakukannya. Dan itu saja. Jadi jika kamu tidak melepaskan ini, saya akan menghukum kamu. Saya tahu dia melakukannya. Dan jika kamu tidak mendapatkan uang kembali, saya akan minta bantuan ayah. Ibu, sekarang tidak perlu itu. Selain itu, kamu tidak memiliki bukti bahwa dia mengambil uangmu. Saya punya. Saya menyimpan catatan untuk setiap dolar yang saya tambahkan ke dalamnya. Total 3 hari yang lalu, 4x. Sekarang hanya $100 hilang. Dan kamu tahu dia sudah mencuri dari tabungan saya beberapa kali. Selain itu saya tahu adik sudah menghabiskan semua uang saku bulannya. Tetapi kamu membawanya berbelanja kemarin. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Mama? Ibu? Berpikir sebentar lalu mengerutkan kening. Tahukah kamu dihukum. Pergi ke kamarmu atau aku akan mengambil sabuk. Saya bisa saja memperdebatkan masalah ini lebih lanjut. Tetapi jika ada satu hal yang saya pelajari dalam rumah tangga itu adalah kapan harus berhenti berbicara dan hanya menelepon ayah saya. Jadi tanpa kata lain kepada keduanya, saya pergi ke kamarku dan menutup pintu dengan keras. Kemudian saya mengeluarkan ponsel Nokia kecil saya yang saya miliki saat itu dan menelepon ayah saya di kantor. Dia tidak mengangkat jadi saya meninggalkan pesan menjelaskan semuanya. Kemudian dia menelepon saya kembali sekitar 1 jam kemudian dan mengatakan dia akan menyelesaikannya. Tidak lama setelah itu saya mendengar telepon rumah berdering, diikuti oleh ibu yang berteriak pada ayah di telepon di dapur. Saya tidak bisa mendengar banyak saat mencoba mendengarkan dari kamarku selain ibu mencoba membenarkan tindakannya. Tapi itu tidak pernah berhasil ketika dia salah. Jadi akhirnya dia berteriak bahwa jika benar adik saya mengambil uang itu maka ayah harus mengembalikannya karena dia sudah menghabiskannya. Kemudian ibu membuka pintu kamarku dan berteriak pada saya bahwa dia tidak percaya saya telah mengadukan dia. Setelah semua yang saya lakukan untukmu, kamu tidak bisa membiarkan sedikit uang lewat. Jadi kamu mengakui bahwa adik saya yang mengambilnya? Ibu, menggerutu, kamu tahu? Aku tidak peduli. Gadis perlu lebih banyak uang daripada anak laki-laki. Kamu harus memberikannya padanya saja. Itu bukanlah uang yang sedikit. Itu bukan hanya uang yang sedikit dan kamu tahu itu. Jika mencuri $100. Dan bahkan jika hanya $1, saya masih mau kembali. Kamu tidak akan suka jika seseorang mencuri dari dompetmu. Tidak ada bedanya jika adik mencuri dari saya. Dia bersalah dan kamu tahu itu. Dan saya ingin uang itu dikembalikan dengan cara apapun. Saya bekerja keras untuk mendapatkannya dan dia tidak melakukan apa-apa. Ibu, bayiku tidak harus melakukan apapun. Dia adalah seorang putri. Dan pantas diperlakukan sebagai seorang putri. Itu bukan masalah saya. Dia bisa pergi menjadi seorang putri jauh dari saya dan jauh dari barang-barang saya. Ibu, itu dia, kamu kecil. Aku akan menamparmu. Saya berdiri dan menatapnya mata ke mata karena saya sudah setinggi dia pada usia 14 tahun dan cukup kuat dari semua pekerjaan di luar rumah yang saya lakukan. Cobalah saja. Saya tidak akan membiarkanmu.
Karena saya tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu saya membeku sejenak, lalu mengeluarkan raungan keras. Dan mengayunkan tangannya untuk mencoba menendang sesuatu dari meja rias saya. Tetapi dia mengayunkan terlalu rendah dan mengenai meja itu sendiri. Yang saya bayangkan sangat menyakitkan. Dia meraih tangannya untuk mencoba menahan rasa sakit. Dan memberi saya tatapan marah sambil menggertak gigi. Kemudian dia hanya berbalik dan pergi. Saya mendengar dia membuat kegaduhan berteriak dan memukul dinding saat dia turun koridor. Ke bawah tangga dan ke dapur hanya melakukan biasanya ketika dia tidak mendapat apa yang dia inginkan. Yang adalah pergi ke kulkas anggurnya dan mulai mabuk. Adik saya menonton saya dari pintu kamarnya. Dan dia melihat saya terkejut sebelum kabur kembali ke dalam kamarnya dan menutup pintu dengan keras. Ibu saya adalah as saya dalam lubang untuk lolos dari hal-hal yang dia lakukan pada saya. Dan itu cepat berubah. Beberapa jam kemudian ayah saya pulang dari kerja dan membawa adik saya ke kamarku untuk datang dan melihat saya. Dia membuatnya mengakui mencuri dari saya, dan kemudian mengatakan saya tidak dihukum. Adik menolak bahkan melihat saya sepanjang waktu dia diminta untuk meminta maaf. Dan dia melakukannya dengan suara yang paling pelan dan berbisik-bisik pada awalnya sampai ayah saya berkali-kali memintanya untuk berbicara hingga dia hampir berteriak. Kemudian ayah memberi saya selembar uang $100 untuk mengganti apa yang diambil adik saya, dan mengatakan dia dihukum selama seminggu dan uang yang dicuri akan dikeluarkan dari uang saku adik saya. Yang membuatnya menangis dan memanggil ayahnya yang buruk sebelum lari ke kamarnya. Ibu saya hanya duduk di belakang patio sambil mabuk dengan anggurnya favorit dan mengabaikan kami semua. Dia tidak pernah meminta maaf kepada saya, dan bahkan kadang-kadang berpura-pura seolah-olah situasi tersebut tidak pernah terjadi. Juga adik saya masih mendapatkan uang saku berikutnya. Tetapi kali ini ibu saya yang memberikannya daripada ayah saya. Beberapa hari kemudian pada hari libur ayah saya dari kerja kami pergi ke toko lokal, dan dia membelikan saya brankas kombinasi untuk menyimpan uang dan barang berharga kecil lainnya. Kami tidak memberitahu ibu atau adik saya bahwa saya memiliki itu. Brankas itu diatur untuk kode 4 digit. Jika saya ingat kode yang saya gunakan saat itu adalah 4962. Saya memasukkan semua uang saya ke dalam brankas dan menguncinya. Lalu saya letakkan di belakang lemari saya. Beberapa minggu berlalu dan suatu hari setelah saya kembali dari menyapu beberapa halaman tetangga saya menemukan kamarku telah dirusak. Saya menelepon ibu saya untuk memberitahunya apa yang adik lakukan pada kamarku. Tentu saja ibu menyangkal. Ibu, bayiku tidak melakukan ini. Saya. Nah, kalau begitu apakah kamu? Ibu, tidak. Saya. Nah, itu hanya bisa salah satu dari kalian karena kamarku bersih saat saya pergi dan tidak ada orang lain di sini. Ibu, jelas kesal karena tertangkap oleh logika, fine. Tetapi jika dia melakukannya lalu apa? Kamu sudah seharusnya lebih baik padanya. Kemudian pergi dengan marah. Saya menelepon ayah saya lagi dan meninggalkan pesan lain di mesin penjawab kerjanya tentang apa yang terjadi. Lalu saya pergi ke kamarnya adik dan memberitahunya bahwa saya tahu dia yang merusak kamarku. Dan sebelum dia bisa mencoba menjawab saya menyatakan bahwa dia tidak bisa mencapai uang saya lagi karena saya menguncinya di dalam brankas. Itu membuatnya marah sekali. Dan tentu saja ibu yang jahat datang berlari menyelamatkannya. Tetapi saya hanya mengulangi bahwa adik tidak bisa mencapai uang saya lagi dan kembali ke kamarku untuk membersihkannya sementara adik saya terus berteriak di kamarnya selama sekitar 20 menit berikutnya. Tidak ada yang benar-benar hilang atau rusak. Hanya dilempar dan berserakan. Saya mengambil semua barang dan meletakkannya kembali seperti semula. Yang harus saya akui adalah saya merasa sangat puas membersihkan kamarku. Tetapi keesokan harinya saya menemukan kamarku dirusak lagi. Dan kali ini jendela saya juga rusak. Adik melemparkan brankas keluar jendela karena dia tidak bisa membukanya. Saya segera menelepon ayah saya. Dan ketika kedua orang tua saya pulang dari kerja adik saya sepenuhnya mengakui telah melakukannya seolah dia bangga dengan dirinya sendiri. Ibu saya bahkan mencoba berpihak padanya dengan mengatakan bahwa saya tidak seharusnya mendapatkan brankas itu. Tetapi ayah saya memarahinya dan mengatakan dia memberikannya kepada saya karena dia muak dengan adik saya mencuri dari saya. Setiap kali dia mencuri uang dari saya dan menghabiskannya ayah saya harus mengganti saya karena ibu saya tidak pernah mau. Kami harus mengganti seluruh jendela dari kamarku yang rusak. Dan ayah saya memberi saya kunci untuk pintu kamarku, dan bahkan kotak kunci kombinasi yang berisi kunci kamarku di samping pintu. Adik saya akhirnya dihukum selama sebulan karena merusak jendela saya. Dan dia menghabiskan seluruh waktu itu hanya merajuk di kamarnya saat ayahnya pulang. Ibu selalu membiarkannya kembali melakukan apa yang dia inginkan seperti bermain video game, atau menonton TV dan hal-hal lainnya sampai ayahku pulang kerja. Aku tidak mau mengatakan apa-apa karena aku tahu kalau aku melakukannya. Baik adik perempuanku maupun ibuku akan berusaha membuatku semakin menderita. Setelah masa hukuman 1 bulannya berakhir,
Adikku mulai meminta uang kepadaku setiap kali dia habiskan seluruh uang saku. Tapi aku hanya menegurnya bahwa dia tidak akan pernah mengembalikannya karena dia tidak pernah menyimpan apapun. Dan hanya untuk lucu, aku membuat sebuah surat perjanjian utang. Untuk melihat apakah dia benar-benar akan menandatanganinya di depan ayah kemudian. Dia merobek kertas itu menjadi dua dan pergi menangis kepada ibu lagi tentang bagaimana aku kejam padanya. Dan ibu mencoba membuatku mengeluarkan uang untuknya. Tapi aku hanya mengingatkannya apa yang akan dilakukan oleh ayah. Jadi jika adikku ingin uang tunai, itu tidak akan datang dariku. Setelah itu ibuku benar-benar mencoba mengirimku ke sekolah militer. Tapi ayah tidak membiarkannya. Juga, bagi mereka yang bertanya mengapa ayahku tidak membantuku mendapatkan tabungan waktu itu, aku benar-benar tidak tahu. Aku kira menyimpannya dalam bentuk uang tunai adalah cara kita melakukannya. Pembaruan 1, ketika aku membuat ibuku terjebak di pintuku. Tak lama setelah ayah memberiku peti besi untuk uangku, dia juga memberiku kunci laci mati untuk pintuku dengan kotak kunci yang dipasang di dinding yang memerlukan kode untuk mendapatkan kunci karena adikku melemparkan peti besiku melalui jendela kamarku. Kami memasang kunci dan kotak kunci bersama sementara ibuku dan adikku tidak ada di rumah. Ketika adikku pertama kali melewati kamarku setelah pulang, aku melihatnya melihat kunci, lalu langsung berlari untuk memberitahu ibu. Mereka berdua marah dan naik tangga untuk disambut oleh ayah dan aku. Berikut adalah kutipan dari yang aku ingat. Ibu mengedikkan jari beberapa kali dan menunjuk. Apa itu? Ayah, kunci pintu. Ibu, aku tahu apa itu. Mengapa itu ada di sana? Ayah, karena kamu tidak pernah melihat perlu untuk menghukum atau menghentikan putri kami karena mencuri dari Cragley atau merusak kamarnya. Jadi mulai sekarang kunci itu tetap ada. Ibu, dia hanya berusia 14 tahun. Dan ini rumahku. Dia tidak boleh memiliki kunci di pintu. Ayah, tidak. Ini rumah kita. Tapi terakhir kali saya memeriksa saya membayar sebagian besar hipotek dan tagihan. Kamu hampir tidak membayar apapun. Dan aku lelah kamu terlalu memihak putri sehingga Cragley terus menderita karena itu. Ibu, apa yang harus saya katakan kepada Anda tentang kode kotak kunci setidaknya? Ayah, tatapan mati, saya tidak akan melakukannya. Karena kamu menunjukkan saya tidak bisa percaya lagi. Ibu lalu meledak dan bergegas ke bawah tangga. Adikku hanya berdiri di sana dengan wajah cemberut dan kemudian perlahan berjalan ke kamarnya. Segala sesuatunya berjalan baik dengan kunci baru. Dan menjadi kebiasaan bagiku untuk menguncinya setiap kali aku meninggalkan kamarku. Aku melihat adikku dan ibu memandangku beberapa kali ketika aku memasukkan kode untuk mendapatkan kunci. Tapi aku selalu memastikan untuk menggunakan tangan atau tubuhku untuk menghalangi pandangan mereka. Mereka benar-benar tidak suka itu, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kemudian suatu hari di akhir bulan adikku datang meminta uang $40 untuk membeli video game yang sangat diinginkannya. Aku, mengapa kamu terus datang padaku untuk meminta uang padahal kamu dan aku, tahu kamu tidak akan pernah mengembalikannya? Adik, aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah. Aku tidak, kamu tidak akan, kamu menghabiskan semua yang kamu punya di dalamnya setiap bulan. Dan kamu tahu kamu akan lebih memilih menghabiskan seluruh uang saku daripada mengembalikannya. Itu yang selalu kamu lakukan. Adik dan tidak, aku tidak. Aku, baiklah, bagaimana kalau kita mencoba itu? Aku kemudian masuk ke kamarku dan mengambil selembar kertas dan ballpoint, lalu menulis surat perjanjian utang yang menyatakan adik akan mengembalikan $40 kepada saya setelah mendapatkan uang saku bulanannya. Dan surat perjanjian utang itu akan ditandatangani bersama oleh ayah sebagai saksi. Selalu ada saksi untuk kontrak, teman-teman. Adik membaca kertas itu, lalu mulai mengusap hidung. Dia merobeknya menjadi dua lalu berlari menangis kepada ibu lagi. Itu yang dia lakukan setiap kali dia tidak mendapat yang dia inginkan. Adik montak Umi. Ibu, apa yang terjadi, putri kecilku? Apa yang dilakukan Cragley sekarang? Dia ingin meminjam uang. Jadi aku memintanya untuk menandatangani surat perjanjian utang. Di depan ayah. Lalu dia panik. Ibu, dan mengapa kamu melakukan itu? Dia hanya ingin meminjam sedikit uang. Apakah kamu akan menandatangani surat perjanjian utang itu? Juga untuk memastikan dia membayar uang kembali? Ibu, kamu bocah kecil. Aku tidak perlu menandatangani apapun. Sekarang hanya pinjamkan uang kepadanya. Tidak tanpa surat perjanjian utang yang ditandatangani. Ibu, berdiri dengan tangan diangkat seolah dia siap memukulku, lalu menariknya kembali. Kamu sama seperti ayahmu. Kamu selalu harus memiliki jejak kertas untuk segala sesuatu. Aku membencinya. Aku mulai berjalan ke atas tangga ke kamarku. Pada titik ini ibu, saya katakan lebih baik aku seperti ayahmu. Karena itu jauh lebih baik daripada menjadi seperti kamu seperti adik adalah, karena kamu tidak pernah melakukan apa-apa yang baik. Ibu, apa itu yang kamu katakan? Bocah kecil.
Mulai marah dan naik tangga tepat ketika aku masuk ke pintu kamarku dan menguncinya. Sekarang ibuku memiliki kebiasaan membuka pintu kamarku untuk berteriak padaku waktu itu. Dia membuka pintu dengan gerakan cepat sambil mendorong tubuhnya ke depan. Dan pada saat itu aku baru saja memiliki kunci di pintuku. Jadi dia belum terbiasa dengan itu. Aku mengunci kunci mati, dan dia mencoba membuka pintuku dan menabraknya dengan keras. Dan kemudian aku mendengarnya jatuh ke lantai dan mulai membuat suara menangis kesakitan. Dia menabrak tubuhnya dan wajahnya ke pintu dengan keras. Itu adalah pintu gaya lama yang terbuat dari kayu padat. Dan itu memberinya bibir bengkak dan benjolan di dahi. Aku membuka pintu dan dia tergeletak dan memukul tinju di lantai. "Ibu, kamu yang melakukannya padaku? Kamu bocah kecil." "Aku? Kamu yang melakukannya pada dirimu sendiri. Ibu, kamu dihukum. Keluar dari pandanganku." Setelah itu aku menelepon ayah dan dia hanya mendesah melalui telepon tentang seluruh situasi. Dia bilang aku tidak dihukum, tapi aku masih dalam masalah besar karena menyulutnya, dan biarkan dia berurusan dengannya ketika dia pulang. Aku akhirnya mendapat ceramah keras dari ayah beserta tugas tambahan dan pengurangan uang saku bulanku, tapi itu saja. Setelah hari itu setiap kali adik meminta uang padaku aku memintanya untuk menandatangani surat perjanjian utang. Dia benar-benar tidak suka itu. Pembaruan kedua, ibuku mencoba mengirimku ke sekolah militer dan memalsukan tanda tangan ayahku, berbalik padanya. Setelah terakhir kali aku melawan ibuku ketika dia mengancam akan memukulku seperti yang dia lakukan, dia sepertinya menjadi lebih waspada bahwa jika dia mencoba menyerangku, itu akan berakhir sangat buruk baginya. Jadi dia sebagian besar hanya berteriak padaku. Dia tidak menyentuhku lagi sampai kejadian ingin rumahku beberapa tahun kemudian. Aku tidak memikirkan itu dan hanya melanjutkan rutinitas biasa sekolah dan pekerjaan aneh. Ulang tahunku yang ke-15 sudah di depan mata dan ayah memberiku kit mesin untuk sepeda motorku, untuk membantu saya berkeliling kota. Dia bilang aku lebih baik menyimpan untuk mobil daripada skuter. Dan ini akan berguna sementara. Akhirnya aku setuju dengan logikanya dan terus menyimpan untuk mobil. Beberapa hari kemudian aku menemukan brosur untuk sekolah militer saat menyapu rumput di belakang patio setelah memotong rumput. Itu ada di tanah dan di bawah kursi dekat tempat ibuku suka duduk dan minum anggur. Aku merasa buruk bahwa dia sedang merencanakan semacam skema gila. Jadi aku menunggu sampai ayahku pulang untuk menunjukkan padanya apa yang aku temukan. Dia cukup marah, tapi tidak terburu-buru membuat kesimpulan. Jadi dia pergi menemui ibuku dengan brosur dan bertanya kepadanya tentang itu. "Ayah, sayang apa ini?" Ibu memucat melihat brosur itu tidak ada. "Saya tidak pernah melihatnya sebelumnya." "Ayah, benarkah?" "Karena jika kamu berencana untuk mencoba mengirim Kragle ke sekolah militer, kamu tahu saya tidak akan membiarkannya." Saat itu ibuku pecah dan berteriak dia perlu belajar disiplin. Dia selalu mengunci pintunya dan aku bahkan tidak bisa memukulnya lagi karena dia terlalu besar. Ini satu-satunya cara yang saya miliki untuk menghukumnya karena menjadi anak nakal. "Ayah, Kragle tidak melakukan kesalahan ketika dia melawanmu karena favoritismemu yang bodoh. Kalau boleh aku katakan putri kita adalah anak nakal karena kamu dan cara kamu memanjakannya dan membiarkannya mencuri dari saudaranya. Dan sejauh yang saya tahu diskusi tentang mengirim Kragle ke sekolah militer sudah selesai. Dan jika kamu mencoba mengirimnya, tolong aku akan menindasimu sebanyak mungkin." "Ibu, nah saya kira seluruh keluarga ini akan mengambil apa yang sedikit sisa kekuasaan saya di rumah ini. Jika saya tidak memiliki apa-apa, mungkin saya lebih baik tidak ada." "Ayah, kamu dan saya tahu kamu lebih memilih mati daripada tidak ada." Berhenti bersikap dramatis bahwa Kragle sudah tumbuh dewasa dan menjadi pria yang mandiri dengan uangnya sendiri. Ibu lalu hanya pergi dari ruangan. Pagi berikutnya sebelum sekolah aku melihat dia dengan marah mencoba memasukkan sesuatu ke tempat sampah dapur. Aku menunggu dia pergi bekerja dan menggali apa yang dia coba sembunyikan. Itu adalah aplikasi untuk sekolah militer yang diisi sepenuhnya dengan tulisan tangannya. Itu memerlukan tanda tangan kedua orang tua atau wali hukum di atasnya. Dan ada 2 tanda tangan di kertas itu. Aku mengenali tanda tangan ibu. Tapi yang lainnya terlihat seperti upaya konyol untuk meniru tanda tangan ayah. Dia bangga pada tanda tangannya yang halus dan rumit. Dan tidak mungkin ibuku bisa menirunya tanpa terlihat seperti penipuan. Aku kira dia menyadari itu setelah dia dihadapkan dan menyerah mencoba mengirimku pergi. Aku menyimpan kertas itu dan menunjukkannya kepada ayahku kemudian. Dia marah, tapi mengira dia sudah melakukannya dan membiarkannya pergi. Tapi dia menyimpan kertas-kertas itu di kantornya hanya untuk berjaga-jaga. Beberapa bulan kemudian terdengar kabar bahwa ibuku sedang berselingkuh dengan mantan pacarnya dari sekolah tinggi. Itu adalah titik batas terakhir bagi ayahku dan dia mengajukan permohonan cerai. Dan aku pergi tinggal bersamanya beberapa bulan kemudian setelah dia membeli rumah lain.
Dia mempercepat perceraian cukup cepat dengan menarik keluar kertas-kertas sekolah militer yang telah dipalsukan tanda tangannya oleh ibuku. Dan itu bukan hanya itu. Dia juga memiliki bukti bahwa dia memalsukan tanda tangannya setidaknya pada satu aplikasi kartu kredit. Dan satu hal lain yang tidak aku ingat. Itu membuat ibuku takut ditangkap karena penipuan dan mereka melewati pengadilan dengan cepat karena dia setuju dengan sebagian besar persyaratan ayahku. Ibu mendapat rumah karena ayah tidak menginginkannya. Tapi dia juga menuntut nafkah dan dukungan anak karena adikku, tidak mengherankan, memilih tinggal bersamanya. Hakim memberikan ibuku dukungan anak dan sejumlah minimal nafkah untuk 10 tahun pembayaran bulanan. Nafkah sebagian besar hanya mencakup uang saku adikku. Ibu sangat marah tentang itu dan mengancam akan membawanya kembali ke pengadilan. Tapi dia menahan tanda tangan palsu itu atas kepalanya selama bertahun-tahun untuk membuatnya mundur. Pada hari aku pergi tinggal di rumah baru ayah saya, adikku mengeluarkan lidahnya padaku, dan dengan angkuh mengatakan bahwa ibu memberitahunya bahwa dia adalah seorang putri dan lebih pantas. Dan itulah alasannya mengapa aku meninggalkan rumah. Aku hanya menggelengkan kepala dan memberitahunya untuk berpikir apa yang dia inginkan karena aku tidak peduli lagi. Lalu keluar dari pintu, akhirnya merasa bebas seperti burung. Hubunganku dengan adikku ketika dia datang mengunjungi rumah ayah sekali seminggu semakin memburuk setelah itu sampai akhirnya kami berhenti berbicara sama sekali selama bertahun-tahun. Dan aku tidak benar-benar peduli untuk mengunjungi rumah ibu. Dia hampir mengosongkan kamar lama saya menjadi kantor rumah saja.